teman-teman bonsai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Bonsai Gembong. Oke teman bonsai, selamat pagi menjelang siang. Hari ini cuaca cerah sekali ya untuk berkebun. Kembali lagi di kebun. Ini saya mau memanen untuk pemilihan bahan bonsai waru ya. Bahan bonsai waru India yang ini untuk tutorial tips cara pemilihan bahan 27 hari yang lalu. Ini saya ambil videonya untuk teman-teman memilih bahan ini. Nanti mungkin kita rap ya, atau yang bagaimana nanti kita tidak tahu. Yang penting ini kita potong dulu, kita tanam, nanti seperti apa saya akan melakukan pengepresan ini. Mudah-mudahan untuk teman-teman pemilihan bahan ini menginspirasi ya untuk teman-teman. Ini nanti ada pas pemilihan bahan, saya lampirkan linknya untuk di bawah deskripsi saya. Teman-teman bisa simak untuk pas pencangkuan bahan ini. Ini 27 hari yang lalu dan akarnya udah lumayan full ya. Kita lihat dulu bahannya seperti apa, nanti pas penanamannya seperti apa, pengepresannya di atas pasnya seberapa. Karena tidak mungkin ya dengan ini pengelosan ada 5 pengelosan ke atas, dan tidak mungkin akan penanamannya dengan tinggi. Ada yang losnya ini ada yang 3 meteran sekitar, hampir seluruhnya 3 meter, yang 4 batang 3 meter lebih. Kalau yang kecil ini paling hampir 2 meter. Nanti kita lihat penanamannya seperti apa, dan nanti mungkin sketsa untuk bahan ini mau dijadikan apa, kita tetap sama-sama belajar. Oke, kita lihat ya langsung bahannya seperti apa teman-teman. Nah ini ya, ini masih tinggi ya, masih los. Yang paling panjang cabang ini karena paling besar, ada los 3 meteran itu tingginya. Ini nanti akan saya lakukan pengepresan agar penanamannya mudah. Dan nanti seperti apa, ini akarnya udah full ya, udah banyak sekali seperti yang saya inginkan kemarin 27 hari yang lalu. Dari sini ada keluar akar dari atas ini. Kita lihat dari sebelah sana ya, coba ya. Seperti ini akarnya udah sampai ada yang keluar ya. Untuk teman-teman pemanenan jangan nyampe terlambat, jangan nyampe akar. Biasanya kalau terlambat akar ini menjadi kecoklatan ya. Ini pas bagus-bagusnya akar masih putih, masih masih baru, terus pas-pasnya untuk panen. Kita lihat seperti ini. Nanti akan saya lakukan pengepresan dan nanti penanaman media tanamnya seperti apa. Mudah-mudahan nanti menginspirasi untuk teman-teman semua cara pemilihan bahan, tipnya bagaimana. Dan untuk membuat bahan seperti ini mudah ya sebenarnya. Kita tinggal seperti ini dulu. Ini bahannya dulu berdiri ya, berdiri naik ke atas, terus saya rebahkan. Nah, nanti untuk pemilihan bahan pasti akan tunas seperti ini ya. Nah seperti ini. Kalau seperti ini cepat ya untuk pembesaran ini. Kita tidak perlu waktu lama pembesaran seperti ini. Nanti bisa kita cangkok di atas ini. Berarti nutrisi untuk losnya naik ke sana berhenti ya. Terus nanti akan mendominankan untuk pembesaran titik tumbuh yang ada di bawah. Nah seperti ini bisa lagi untuk bikin bahan lagi kalau nanti kita mau memilih. Seperti ini tipnya teman-teman untuk memilih bahan rap. Tekniknya seperti itu ya, kita rundukkan pohon kita sampai ke bawah seperti itu lah. Nanti pasti akan titik tumbuh tunas-tunas seperti ini. Kita tinggal pilih mau pakai bahan yang seperti apa. Seperti yang di bawah itu juga sama ya. Nah ini titik tumbuhnya banyak banget, nanti tinggal kita pilih. Oke, kita langsung saja ya untuk melakukan eksekusi bahan ini, dan nanti penanamannya, media tanamnya seperti apa, pengepresannya seberapa.
untuk agar nanti ada tunas-tunas seperti tubuh tunas seperti yang kita inginkan. Selesai ya untuk pemilihan bahan. Ini 27 hari yang lalu saya melakukan pencangkokan untuk pemilihan bahan untuk nanti mungkin bisa bikin wrap ya, atau mungkin nanti surrealis bahannya. Jadi untuk tipnya seperti di depan tadi sudah saya jelaskan ya untuk teman-teman. Mudah-mudahan ini menginspirasi bagi teman-teman yang punya indukan dan pemilihan bahan, bagaimana cara membuat bahan seperti ini. Kita punya indukan, kita rebahkan, kemudian ada titik-titik tunas baru, kita biarkan dulu biar nyampe besar-besar seperti ini, baru kita cangkok dengan sistem seperti ini. Untuk teman-teman, untuk pencangkokannya bagaimana, nanti ada di bawah deskripsi saya ya linknya untuk video pas pengambilan pemilihan bahan, cara cangkoknya seperti apa. Nah, ini nanti mungkin saya tanam dulu. Terus untuk media tanam usahakan yang bagus ya, karena turun cangkok pakai pasir Malang, terus pasir ladu kali sama sekam bakar usahakan ya kalau bisa, supaya untuk pengangkatan titik tumbuh biar cepat perkembangannya. Dan untuk setelah perkembangannya subur mungkin baru masuk ground untuk melakukan penyuburan dan gerak dasar dari titik tunas yang mungkin kita juga tidak tahu nanti titik tunasnya di mana. Nanti kita mengikuti perkembangannya bagaimana. Ini ada titik tunas di sini, terus di sini ada titik tunas lagi, masih kecil-kecil tidak terlihat ya untuk teman-teman. Mungkin nanti bisa saya ambil lagi videonya untuk di video channel saya berikutnya untuk nanti ini bagaimana. Tapi kita juga belum tahu nanti mungkin ada tunas-tunas baru, bagaimana penyeleksiannya. Kita tetap belajar bersama ya. Dan untuk penanaman mungkin nanti saya lakukan sekian ya, sekian dulu. Pakai bak besar, kalau pakai polybag mungkin ini pakai yang ukuran 60-60, tapi saya ada pakai bak ember bekas yang dulu habis pakai tanam, jadi saya manfaatkan lagi. Nah, ini nanti kita timbun sekian dulu, nanti biar ada pertumbuhan. Setelah itu baru masuk ground. Ini juga bisa nanti kita taruh di atas batu ya, kita cari batu yang besar. Nah, bisa kita tanam di atas batu atau bagaimana, nanti kita belum tahu. Kita tunggu dulu perkembangannya bagaimana, karena untuk bahan bonsai kita belum tahu ya. Mungkin sketsa untuk teman-teman mungkin lebih tahu akan sketsa ini, saya tunggu di kolom komentar saya nanti di bawah video saya. Nah, seperti ini nanti kita tanam sekian dulu, kita biarkan, dan kita mungkin tetap masuk ground ya untuk bahan ini. Oke teman-teman, ini tadi pemilihan bahan untuk bahan bonsai waru dengan tip-trik yang mungkin saya juga belajar dari teman-teman. Saya sampaikan untuk teman-teman juga yang suka membuat bahan bonsai dan program akar. Oke, dari kami di channel Bonsai Gembong kiranya cukup sekian dulu. Ini tadi sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.